Hal ini adalah berkaitan erat dengan kebiasaan kita untuk menarik diri. Sehingga di saat kita menarik diri, di saat itu pula terdapat pengisolasian diri dari yang lain. Halo, selamat datang di Iluminasi Hening. Bersama saya, Yohan Wahyudi Santoso. Dan pada video kita kali ini, kita akan membicarakan mengenai mengapa diri kita kerap kali merasa kesepian. Dan bahkan kondisi ini bisa terjadi di saat kita berada di sebuah keramaian. Lalu bagaimanakah sebenarnya kondisi ini bisa terjadi? Kawan, pernahkah kita menyadari bahwa kondisi kesepian ini sebenarnya tidaklah lebih adalah akibat dari kebiasaan kita saja? Bahwa sebetulnya kita memiliki sebuah kebiasaan, yaitu untuk menarik diri ketika ada sesuatu yang kita rasa membahayakan. Dan di saat kita menarik diri, di sana secara otomatis ada kesan terjadinya sebuah jarak, yang mana jarak ini kemudian memisahkan antara diri kita dengan yang lain. Berada di dalam kondisi ketakutan yang terus-menerus, baik yang terjadi disebabkan oleh karena tekanan-tekanan yang berasal dari luar, ataupun dikarenakan oleh kebiasaan kita untuk mencemaskan banyak hal. Hal inilah yang kemudian yang akan mempertegas adanya jarak pada diri kita, yaitu aku yang berada di sini sedang berlindung dan yang lain yang seolah berada di luar diri kita. Namun sesungguhnya kesan adanya jarak ini yang kemudian membuat diri kita seolah-olah terpisah dari yang lain dan kemudian berkembang menjadi memiliki sebuah rasa ketidakterhubungan dengan yang lain. Kawan, dapatkah kita melihat hal ini terjadi pada diri kita? Yang mana sesungguhnya hal ini adalah berkaitan erat dengan kebiasaan kita untuk menarik diri. Sehingga di saat kita menarik diri, di saat itu pula terdapat pengisolasian diri dari yang lain. Yang awalnya isolasi ini adalah sebuah sarana untuk diri kita berlindung. Namun ketika hal ini kita tidak sadari, maka hal ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian akan mengurung diri kita. Dan tepat di saat kondisi itu terjadi, maka diri kita pun merasa kesepian karena kita tidak memiliki keterhubungan dengan yang lainnya. Dan semoga dengan adanya sedikit apa yang saya bagi ini dapat membuat kawan-kawan menjadi tersadar dan kemudian dapat keluar dari kebiasaan yang kita miliki tadi. Lalu, apakah yang dapat kita lakukan untuk kiranya kita dapat keluar dari kebiasaan itu tadi? Yang pertama, kita harus dapat benar-benar menyadari apa yang sesungguhnya terjadi pada diri kita sendiri. Dan kemudian kita juga akan mengambil peran tanggung jawab atas diri kita sendiri, agar kiranya kita sendirilah yang dapat membebaskan diri kita dari kebiasaan kita sendiri. Dengan cara berhentilah untuk berputar-putar dalam ketakutan.
ataupun dalam kecemasan. Berhentilah untuk memiliki pandangan bahwa apa yang Anda pikirkan akan selalu terjadi begitu. Berilah kesempatan pada diri kita sendiri untuk melihat realita yang ada melalui apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang terasa, apa yang terkecap, dan apa yang tercium. Apapun yang ada adalah realita yang ada pada saat ini. Dan semua itulah yang akan kita jadikan titik tolak untuk kita merespon segala sesuatunya. Sehingga kita tidak hanya asik berada di dalam pikiran kita, yang mana semuanya belum tentu terjadi. Dan bahkan mengantisipasi apa yang terpikir terkadang akan membuat kita semakin menjadi gelisah. Karena seakan-akan kita menunggu sesuatu untuk terjadi dan menempatkan diri kita pada posisi yang selalu waspada dan kemudian mengakibatkan keletihan yang seharusnya tidak perlu. Kembalilah sadar kawan, bahwa apapun yang terpikir, semua itu belum tentu begitu. Dan kemudian kembalilah terhubung dengan realita yang ada. Oke kawan-kawan, saya kira demikian dulu video kita kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Saya Yohan Wahyudi Santoso, seorang praktisi dari Hidup Berkesadaran.